Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa 10 Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari be going to, will dengan would like. Perlu kita ketahui bahwa untuk menggunakan ketiga model ini digunakan untuk menyatakan rencana. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara menggunakannya. Sekarang untuk yang pertama kita menggunakan be going to. Untuk be going to, saya akan membagi dua bahasanya. Yang pertama adalah cara membuatnya. Dan yang kedua adalah cara menggunakannya. Sekarang cara membuatnya. Khusus untuk subjek she, he, dan it, sama modelnya, yaitu menggunakan is. Sekarang kita mulai. She is going to. He is going to. It is going to. Sekarang kita pindah ke am. I am going to. We are going to. You are going to. They are going to. Di belakangnya, kalau misalnya menuju ke suatu atau akan melakukan sesuatu, kita sesuaikan. Misalnya akan pergi, maka disambungkan dengan kata kerja, ditambahkan to. Kemudian bisa juga kalau bukan kata kerja ditambahkan be. Misalnya it is going to be delicious. Itu akan menjadi lezat. Kalau misalnya akan hujan, it is going to rain, kata kerja. Jadi kalau di belakangnya itu ditambahkan to, baru ditambahkan kata kerja, bisa ordinary verb, bisa kata auxiliary verb. Ordinary verb artinya kata kerja biasa, auxiliary verb itu kata bantu. Dan saya kira untuk semuanya di belakang kita kan sudah terlalu banyak mempelajari kata kerja kemarin. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya, baik kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Selanjutnya, kapan kita menggunakan be going to ini? Kita menggunakan be going to ini untuk mengucapkan sesuatu perbuatan yang akan kita lakukan, tetapi sudah direncanakan. Nah, saya contohkan begini. I am going to Kota Bangun. Saya akan pergi ke Kota Bangun. Kalau orang ngomong begini, kemungkinan besar di situ dia sudah ada sepeda motornya atau sudah ada mobilnya yang dia sudah akan pakai. Jadi sudah direncanakan. Kemudian kita akan pindah ke will. Sekarang kita akan menggunakan will. Will itu artinya akan. Will itu kontras dengan atau bertentangan dengan would like, want, atau wish. Nah, sekarang kita mulai dengan will. Kalau orang menyatakan I will go to Samarinda umpama, ya dia sama seperti tadi, sudah ada mobilnya,
sudah ada motornya yang siap dia pakai. Di sini perbedaannya disebutkan bahwa will itu digunakan untuk menyatakan intention, sesuatu maksud, dan sudah ada decision to fulfill, sudah ada decision to fulfill, sudah ada keputusan akan melakukannya, memenuhinya. Jadi misalnya I will go to Samarinda, itu dia akan pergi ke Samarinda, tetapi dia sudah ada keputusan untuk melakukan. Sekarang kita pindah ke would like. Would like ini ada teman-temannya, want atau wish. Penekanannya memang sudah beda. Kalau will terletak pada intention dan a decision to fulfill, dan keputusan untuk melakukannya. Sedangkan would like, wish, dan would like, wish, dan want itu merely a desire, lebih cenderung kepada keinginan. Misalnya I want to eat patin fish. Saya mau makan ikan patin. Pada saat orang ngomong I want, bisa saja di situ dia hanya mengungkapkan kemauannya, tapi belum ada ikan yang akan siap-siap dimakan. Hanya desire artinya keinginan, penekanannya. Itulah kontrasnya dengan will. Will sudah ada intensnya, maksudnya. Jadi would like, want, wish, bahkan ini tidak memberikan informasi tentang maksud perbuatan itu, hanya keinginan saja. Nah sekarang pada bagian akhir ini saya sampaikan bahwa dalam bahasa Inggris ada 3 cara yang ada pada pelajaran ini untuk menyampaikan rencana. Kalau kita menggunakan be going to, misalnya I am going to, berarti kita akan melakukan sesuatu sudah ada rencana. Demikian juga dengan will go, sudah terencana, ada sesuatu keputusan untuk melakukan. Sementara kalau kita menggunakan want, wish, would like to, nah ini ketiganya ini, want, kalau ada kata kerja di belakang ya harus ditambahkan to. Nah, misalnya I want to eat, I would like to eat, kemudian I wish to eat. Nah, kenapa harus ada to kalau ada kata kerja di belakangnya lagi? Karena ada aturan dalam bahasa Inggris bahwa apabila dalam satu kalimat terdapat lebih dari satu kata kerja, maka setelah kata kerja yang pertama ada kata kerja yang lain, maka kata kerja berikutnya harus ditambahkan dengan to. Itu aturan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita menggunakannya, kita akan menyampaikan I want to eat, I wish to eat, I would like to eat. Nah, bagaimana kalau di belakangnya bukan kata kerja? Misalnya saya mau menjadi polisi. I want to be a policeman. Kalau mau jadi ganteng, kita bilang I want to be handsome. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari kata sifat ya. Seperti itu kalau dia dipasangkan di belakang.
Jadi kesimpulannya pada bagian terakhir adalah menggunakan be going to, keinginannya sudah terencana. Nah, menggunakan will tanpa kata kerja di belakang, ya itu artinya sudah ada decision to fulfill, ada keputusan untuk mewujudkannya. Kemudian kalau orang menggunakan want, saya mau, I wish saya mau, I would like saya mau, itu artinya hanya keinginan saja, ya cenderung kepada desire. Desire itu dalam bahasa Indonesia itu keinginan. Kalau will maksudnya ada intention, artinya ada maksud, sudah jelas. Saya kira pada bagian akhir ini saya ingin mengingatkan kepada siswa untuk membuat beberapa contoh kalimat dari menggunakan going to. Nah, sekarang saya berikan tugas untuk membuat contoh kalimat dari be going to. Nah, saya akan sampaikan di sini. Dan kamu akan buat contohnya, ya minimal 3 lah. I'm going to meet Tom at the station at 6. I am going to meet Tom at the station at 6. Saya akan bertemu Tom di stasiun pada jam 6. Sekarang yang berikutnya adalah I will go to Samarinda at 10 o'clock. I will go to Samarinda at 10 o'clock. Untuk yang terakhir, I would like to eat patin peas. I want to eat patin peas. I wish to eat patin peas. Selanjutnya kalau misalnya yang dibawa kamu ingin yang bukan kata kerja di belakang, misalnya kata kerja bantu. I want to be rich. Saya mau jadi kaya. I wish to be rich. Saya mau jadi kaya. I would like to be rich. Saya mau jadi kaya. Demikianlah pelajaran ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para siswa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.